Oke, mari kita bongkar sebuah rahasia sains yang jujur saja sangat mengejutkan. Di balik tanaman air biasa yang mungkin sering banget Anda temui sehari-hari, ternyata tersembunyi keajaiban medis yang luar biasa. Selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Kita akan membedah bagaimana sains modern mulai melirik kearifan lokal kita dan menemukan bahwa apa yang selama ini cuma kita anggap sebagai gulma atau pelengkap makanan, wow, ternyata menyimpan potensi farmakologis tingkat tinggi. Siap-siap ya, karena cara Anda memandang tanaman kecil ini pasti bakal berubah drastis habis ini. Nah, ngomong-ngomong, Anda pernah nggak sih makan pecel semanggi? Kalau Anda pernah jalan-jalan ke Surabaya atau daerah Jawa Timur sekitarnya, pasti hidangan ikonik ini udah nggak asing lagi kan? Coba deh bayangin sebentar, daun-daun kecil yang direbus, disajikan hangat pakai kangkung sama tauge yang renyah, terus disiram bumbu kacang dan ketela yang kental, manis dan gurih. Wah, bikin ngiler banget ya. Selama turun-temurun, ini murni dianggap cuma sebagai warisan kuliner yang enak dan bikin kenyang. Tapi coba deh kita balik cara pandangnya sebentar. Gimana kalau makanan rumahan yang super lezat ini sebenarnya adalah sebuah agen medis yang sangat kuat? Bayangkan, seolah-olah alam udah meracik resep obat pencegah penyakit mematikan dan menyembunyikannya langsung di dalam menu makan siang kita sehari-hari. Itulah tepatnya lompatan paradigma yang sekarang lagi diteliti habis-habisan sama para ilmuwan. Mereka melihat jauh melewati bumbu kacangnya yang enak itu dan langsung membedah struktur seluler dari tanaman aslinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Senyawa aktif penyembuh alami. Dan asal tahu saja, kita di sini nggak lagi bahas mitos atau pengobatan alternatif loh. Literatur ilmiah yang ketat, seperti jurnal Buana Pharma, benar-benar secara aktif menganalisis aktivitas farmakologi dari tanaman bernama Latin Marsilea crenata ini. Para peneliti udah meletakkan tanaman ini di bawah mikroskop, membawanya ke lab modern, dan memetakan dengan sangat presisi apa sih yang bikin semanggi ini begitu istimewa buat tubuh kita. Jadi ya, ini tuh sains yang solid, bukan sekedar cerita rakyat. Susunan kimiawinya ini, wow, sungguh luar biasa. Ada kombinasi unik yang bikin dia jadi semacam pembangkit tenaga untuk penyembuhan. Di satu sisi, Anda punya flavonoid dan polifenol, dua antioksidan kelas berat yang ibaratnya lagi berpatroli di aliran darah Anda buat menetralisir radikal bebas. Di sisi lain, serat alaminya bertindak sebagai pembersih wajib buat pencernaan kita. Tapi nih, yang benar-benar membedakan semanggi dari sayuran hijau lainnya, itu ada pada satu elemen spesifik, fitoestrogen. Nah, mari kita bahas lebih dalam, apa sih fitoestrogen itu? Sederhananya, ini tuh senyawa alami dari tumbuhan yang bisa dibilang meniru atau jadi pemeran pengganti buat hormon estrogen manusia di dalam tubuh kita. Coba bayangkan, tubuh kita ini punya banyak gembok, dan estrogen itu adalah kunci alaminya. Fitoestrogen ini semacam kunci duplikat yang terbuat dari bahan nabati, tapi bentuknya tuh presisi banget, jadi tetap bisa masuk dan muter gembok tersebut. Keren kan? Terus kenapa kemampuan meniru ini bisa jadi terobosan medis yang masif? Jawabannya ada di bagian kedua ini, pelindung tulang dan otak. Gini, ketika seorang wanita memasuki masa menopause, produksi hormon estrogen alaminya kan turun drastis ya. Nah, penurunan ini sering memicu masalah serius, mulai dari osteoporosis alias tulang kropos sampai penurunan daya ingat. Terapi medis konvensional yang biasa dipakai itu melibatkan tambahan hormon buatan, tapi masalahnya ini sering bawa risiko efek samping yang ngeri, termasuk risiko kanker payudara. Disinilah semanggi tampil sebagai pahlawan. Fitoestrogen dari tanaman ini ngasih alternatif yang secara alami jauh lebih aman, ngasih perlindungan ekstra tanpa bawa risiko medis yang berat tadi. Penelitian dari Universitas Airlangga ngebongkar proses biologis ini dengan sangat brilian. Jadi, pas ekstrak etanol dari daun semanggi ini masuk ke tubuh kita, dia bertindak layaknya pasukan khusus. Dia bakal langsung nyari dan mengikat reseptor estrogen beta di dalam sel. Nah, ikatan cerdas inilah yang terus memicu produksi osteokalsin, semacam hormon mandor yang nyuruh tubuh kita buat, ayo tumpuk batu bata baru, bangun tulang yang lebih padat. Jadi ini bukan cuma soal nyegah tulang kerotos ya, tapi secara aktif membangunnya kembali. Luar biasa kan? Dan percaya deh sama saya, manfaatnya nggak berhenti sampai di tulang aja. Angka 35 ini nyimpen fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Dari hasil pengujian secara komputasi tingkat tinggi, ditemukan ada 35 senyawa berbeda dari semanggi air yang terbukti mampu nembus sawar darah otak. Sebagai catatan aja nih, sawar darah otak itu sistem pertahanan tubuh kita yang paling ketat, yang biasanya ngeblokir hampir semua zat asing supaya nggak nyentuh jaringan otak kita.
Yang lebih gila lagi, 7 dari puluhan senyawa yang berhasil nerobos masuk tadi ternyata bertindak langsung sebagai pelindung reseptor estrogen di otak. Artinya, senyawa-senyawa ini aktif banget meniru cara kerja hormon pelindung alami kita, yaitu 17 beta estradiol. Kemampuan langka ini bikin ekstrak semanggi jadi semacam agen neuroprotektif super kuat yang siap melawan kerusakan saraf, nyegah radang otak, dan pastinya jaga daya ingat kita tetap tajam meski usia makin bertambah. Lanjut ke bagian 3, kita bakal lihat gimana semanggi ini juga bisa jadi lawan kolesterol dan diabetes. Spektrum penyembuhan semanggi ini ternyata merambah jauh banget sampai ke masalah metabolisme kita. Kalau kita gabungin berbagai data dari studi yang ada, efektivitasnya jelas banget. Lewat simulasi komputer, senyawanya terbukti menghambat enzim utama pabrik membuat kolesterol jahat di tubuh. Terus pada uji hewan hidup, dia terbukti ampuh nurunin gula darah. Dan yang paling unik, tanaman ini juga terbukti bisa perbaiki kualitas sperma pada subjek uji yang kena diabetes. Wah, kabar gembira banget nih buat para tikus lab ya. Nah, biar lebih kebayang di dunia nyata, pengujian ini nunjukin kalau intervensi yang super sederhana, kayak cuma mengonsumsi air rebusan semanggi, itu udah cukup buat nurunin kadar gula darah pada subjek percobaan secara drastis loh. Dari 186 langsung anjlok ke 155 dalam waktu singkat. Ini bisa terjadi karena proses perebusan yang pas bakal ngelepasin senyawa fenolik dari daunnya. Saat masuk ke tubuh, senyawa ini langsung ngebangunin pankreas buat produksi lebih banyak insulin. Sesederhana itu, tapi dampaknya masif banget. Oke, masuk ke bagian 4, panduan aman konsumsi semanggi. Gini ya, walaupun secara medis tanaman ini kayak keajaiban, kita tetap harus pakai akal sehat dan konsumsi dengan penuh tanggung jawab. Karena efek estrogeniknya itu kuat banget dan mirip hormon manusia. Buat Anda yang lagi hamil, ibu menyusui, atau yang memang punya riwayat gangguan hormon, mending dihindari dulu deh biar nggak ganggu keseimbangan alami tubuh. Oh ya, satu lagi. Anda wajib banget cuci semanggi pakai air mengalir sampai benar-benar bersih dan masak sampai matang sempurna untuk matiin semua bakteri atau patogen dari habitat airnya. Ada satu hal krusial lagi yang nggak boleh diabaikan. Lokasi tempat dia tumbuh itu adalah segalanya. Semanggi ini tuh tanaman hiperakumulator. Maksudnya, dia itu kayak spons biologis yang nyerap apa aja di sekitarnya, termasuk racun. Kalau dia tumbuh di sungai yang tercemar, dia bakal nyedot timbal dan kadmium langsung ke daunnya. Jadi pastikan 100% kalau semanggi yang mau Anda makan itu dipanen dari air yang jernih dan bebas polusi. Kita kan maunya dia jadi obat pelindung tubuh, bukan malah ngeracunin badan kita pakai logam berat kan? Terakhir, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif nih. Kalau makanan rumahan yang sederhana kayak pecel semanggi aja ternyata nyimpen rahasia seluler yang secanggih ini, bisa lindungi tulang, otak, sampai benerin metabolisme, kira-kira potensi medis luar biasa apa lagi ya yang lagi tumbuh diam-diam di halaman belakang rumah kita, nunggu buat ditemukan? Coba deh dipikirin. Yuk mulai pandang kearifan lokal kita pakai kacamata sains yang kritis. Terima kasih banyak udah gabung di sesi eksplorasi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa.